Hai, selamat datang di video ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan teman-teman yang akan menyampaikan materi pada video kali ini. Pertama ada saya Rina, kemudian ada Regina Kristela, selanjutnya ada Renita Siburian. Dan tak lupa, kami juga didampingi oleh dosen kami, Ibu Eni Purwaningsi, dalam pembuatan video ini. Mari kita mulai pembahasannya. Penerjemahan laporan keuangan entitas asing. Perusahaan multinasional seringkali memiliki cabang yang beroperasi di berbagai negara. Dan salah satu tantangan utama yang dihadapinya adalah konversi laporan keuangan yang menggunakan mata uang asing ke dalam mata uang perusahaan induk. Hal ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan antar negara. Definisi penerjemahan laporan keuangan sendiri yaitu proses mengonversi laporan keuangan yang disusun dalam mata uang asing menjadi mata uang yang digunakan oleh perusahaan induk. Laporan yang telah diterjemahkan harus tetap mencerminkan posisi keuangan yang akurat meskipun terdapat fluktuasi nilai tukar. Terdapat tantangan dalam penerjemahan laporan keuangan. Yang pertama ada fluktuasi nilai tukar, di mana nilai tukar yang tidak stabil dapat menciptakan tantangan dalam proses penerjemahan. Yang kedua ada perbedaan sistem akuntansi. Perbedaan prinsip akuntansi yang digunakan di negara asal dan negara afiliasi dapat mempengaruhi penerjemahan laporan keuangan. Yang ketiga ada konsistensi. Menjaga konsistensi dalam penerjemahan laporan keuangan sangat penting untuk memastikan keterbandingan yang valid dari waktu ke waktu. Standar akuntansi yang relevan, yang pertama ada IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard, merupakan standar internasional yang mengatur penerjemahan laporan keuangan bagi perusahaan yang terdaftar di pasar global. Yang kedua ada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang mengacu pada prinsip IFRS digunakan di Indonesia untuk mengatur penerjemahan laporan keuangan entitas asing. Yang terakhir ada IAS 21, yaitu standar internasional yang mengatur cara penerjemahan laporan keuangan yang menggunakan mata uang asing. Terima kasih kepada rekan saya, Regina Kristela, atas pembahasan materi sebelumnya. Selanjutnya, saya, Sarina, akan menjelaskan tentang tujuan penerjemahan laporan keuangan. Tujuan utama dari penerjemahan laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dari entitas asing dapat dipahami dan digunakan secara efektif oleh semua pihak yang berkepentingan. Pertama, konsolidasi. Penerjemahan ini memungkinkan laporan keuangan dari cabang asing digabungkan dengan laporan induk, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan secara global. Kedua, keterbandingan. Dengan standar penerjemahan yang tepat, perusahaan induk dan para pemangku kepentingan dapat dengan mudah membandingkan kinerja di antara entitas yang berbeda, meskipun berada di berbagai negara. Dan ketiga, keterbukaan. Penerjemahan laporan keuangan menjamin transparansi dan konsistensi laporan di seluruh afiliasi global, sehingga meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Dengan tujuan-tujuan ini, penerjemahan laporan keuangan menjadi langkah penting dalam mendukung pengolahan bisnis internasional yang lebih baik. Selanjutnya, metode penerjemahan laporan keuangan. Dalam proses penerjemahan laporan keuangan, terdapat dua metode utama yang sering digunakan. Yang pertama, metode temporal. Pada metode ini, item moneter seperti kas dan utang diterjemahkan menggunakan nilai tukar pada saat transaksi terjadi. Sedangkan aset dan kewajiban non-moneter seperti persediaan atau properti
diterjemahkan menggunakan nilai tukar pada tanggal laporan. Metode ini memastikan bahwa nilai histori tetap terjaga. Yang kedua, metode current rate. Metode ini menggunakan nilai tukar pada tanggal laporan untuk seluruh aset dan kewajiban. Sementara itu, pendapatan dan beban diterjemahkan menggunakan nilai tukar rata-rata selama periode berjalan. Metode ini memberikan gambaran yang lebih mutakhir sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Kedua metode ini memiliki kelebihan masing-masing dan dipilih berdasarkan kebutuhan pelaporan serta standar yang berlaku. Selanjutnya, perubahan nilai tukar. Pengaruh perubahan nilai tukar memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam laporan keuangan perusahaan internasional. Fluktuasi nilai tukar dapat menciptakan tantangan besar, khususnya dalam memastikan akurasi informasi keuangan yang dilaporkan. Salah satu dampaknya adalah munculnya selisih kurs, yaitu perbedaan antara nilai tukar yang digunakan saat transaksi dilakukan dan nilai tukar pada saat laporan keuangan disusun. Selisih kurs ini dapat mempengaruhi berbagai aspek laporan, termasuk laba rugi dan posisi ekuitas perusahaan. Oleh karena itu, memahami dampak perubahan nilai tukar menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga transparansi dan keandalan laporan keuangan. Selanjutnya, proses penerjemahan laporan keuangan. Proses penerjemahan laporan keuangan melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan informasi yang dihasilkan akurat dan sesuai standar. Langkah pertama adalah menentukan mata uang fungsional dari afiliasi asing. Mata uang ini dipilih berdasarkan mata uang utama yang digunakan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Selanjutnya, memilih nilai tukar yang sesuai. Apakah akan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi atau rata-rata periode, bergantung pada jenis item yang diterjemahkan. Lalu, item moneter seperti kas, piutang, dan utang diterjemahkan menggunakan nilai tukar pada tanggal laporan atau saat transaksi terjadi. Hal ini untuk mencerminkan nilai terkini. Sementara itu, item non-moneter seperti aset tetap dan persediaan diterjemahkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi untuk menjaga nilai historinya. Yang terakhir, laporan laba rugi diterjemahkan dengan menggunakan nilai tukar rata-rata selama periode berjalan yang mencerminkan aktivitas bisnis selama waktu tertentu. Dengan mengikuti proses ini, laporan keuangan dari entitas asing dapat diterjemahkan secara akurat sehingga memberikan informasi yang jelas dan dapat dibandingkan. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Renita Siburian. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu mengenai penerjemahan aset dan kewajiban. Poin pertama adalah aset moneter, yang mana seperti kas, piutang, dan investasi yang dihitung dalam mata uang asing diterjemahkan menggunakan nilai tukar pada tanggal laporan. Poin yang kedua adalah kewajiban, yang dimana utang dalam mata uang asing diterjemahkan dengan nilai tukar yang sama. Dan poin yang terakhir adalah aset non-moneter, yaitu seperti persediaan dan aset tetap diterjemahkan dengan nilai tukar pada saat transaksi. Selanjutnya adalah penerjemahan pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban diterjemahkan dengan menggunakan nilai tukar rata-rata sepanjang periode. Selisih nilai tukar antara saat transaksi dan saat laporan disiapkan dapat mempengaruhi hasil yang tercatat. Selanjutnya, perlakuan selisih kurs. Poin yang pertama adalah selisih kurs transaksi, yang dimana jika terjadi perubahan nilai tukar antara saat transaksi dan laporan keuangan, selisih kurs akan diakui dalam laporan laba rugi. Poin yang kedua adalah selisih kurs laba rugi,
yang dimana selisih kurs yang timbul dari penerjemahan aset dan kewajiban akan dijurnal dalam laporan laba rugi. Dan poin yang terakhir adalah selisih kurs ekuitas, yaitu jika selisih kurs tidak diakui dalam laba rugi, maka dapat dimasukkan dalam ekuitas. Slide yang terakhir adalah contoh kasus. Misalnya, sebuah perusahaan induk di Indonesia memiliki cabang di Amerika Serikat dengan mata uang fungsional USD. Pendapatan dan beban diterjemahkan menggunakan nilai tukar rata-rata, sedangkan aset dan kewajiban diterjemahkan dengan nilai tukar pada tanggal laporan. Fluktuasi nilai tukar akan mempengaruhi pendapatan dan beban yang dilaporkan serta posisi keuangan perusahaan. Baik, berikut adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Semoga apa yang kami diskusikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penggunaan kalimat yang kurang tepat. Terima kasih.